Komisi C DPRD Kota Surabaya gelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama dinas terkait Pemkot Surabaya dan warga, tentang lahan ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan Kalijudan yang dipergunakan parkir oleh pihak Hotel Dafam, Senin, siang, tanggal 22 Mei tahun 2023. Rapat dengar pendapat digelar di ruang rapat Komisi C dan dipimpin Ketua Komisi C, Baktiono fraksi PDI Perjuangan didampingi Wakil Ketua Aning Rahmawati fraksi PKS dan Sekretaris Agung Prasojo fraksi Golkar serta beberapa anggota Komisi C DPRD Surabaya. Membeli yang ini sampai ke sana, tapi alat bukti kepemilikan masih belum diperoleh. Silakan. Hak milik yayasan, makanya harus saya pikir itu terlalu lama pimpinan untuk penyelesaian itu. Kan kemarin sebenarnya sudah dikasih waktu, sekarang waktunya molor lagi. Saya pikir seharusnya kalau pihak Dafam punya niat itu gampang kok. Hanya masalahnya kan ada niat apa enggak. Saya pikir itu terlalu lama. Saya pikir itu maksimal akhir Juli. Itu untuk nomor 2. Untuk nomor 4, segala aktivitas yang dilakukan itu sesuai, maksudnya ini bahwa lahan yang dipakai itu mestinya harus dikosongkan. Mestinya dia bisa minggu depan, mestinya sudah bisa kalau nggak ngosongkan aja. Hanya ditambahi Pak, kesimpulan di mana? Ya itu kan? segala aktivitas Hotel Dafam di lahan yang bukan miliknya itu saya pikir 1 minggu sudah harus dikosongkan atau tidak dipakai apa-apa. Kalau gitu nomor 4 ditambahi. Artinya pada saat warga minta izin kepada yayasan dan diberikan izin oleh yayasan untuk melakukan aktivitas di situ, berarti sudah oke. Yang kelima itu ya, artinya kita selama yayasan mengizinkan untuk sampah segala macam, oke kan kalau kita baca yang di 5 itu ya. Terkait hearing ini memang itu terkait IMB yang dibangun sama Hotel Dafam ya. Itu kita sudah berulang kali ngomong gak sesuai IMB. Surat sudah kita luncurkan tapi nggak ada tanggapan. Sampai warga juga akhirnya kita sama warga dipikir kita ada permainan dengan Dafam. Saya ungkapkan bahwa justru Dafam itu yang menyerobot RTH sebenarnya. Nah, kita pengaduan kemana-mana nggak ada tanggapan, akhirnya sampailah ke Komisi C dan dibantu oleh teman-teman Komisi C untuk menyelesaikan itu. Intinya IMB-nya itu memang nggak sesuai, terutama jalan masuk ke hotel. Jadi mestinya IMB itu ngomong Dafam itu pintu masuknya itu dari selatan, bukan dari jalan besar itu langsung masuk. Nah, tapi sama Dafam itu dibuat jalan masuk dan itu melewati lahan RTH yang dipermasalahkan oleh warga. Itu aja sih. Kita sudah berulang kali mengingatkan itu segera kosongkan, tapi ya itu tadi jawaban dari Dafam bilang itu adalah tanah tidak bertuan. Bagi saya kan kita aneh gitu. Tanah tidak bertuan bagaimana untuk lokasinya di tempat sendiri. Nah, di situ akhirnya kan sampai ke sini. Seluas berapa Pak yang dibangun oleh Dafam? Kurang lebih 600 meter persegi. Kalau sesuai dokumen. Dipakai untuk parkir. Nah, bukan tanpa izin kita yayasan itu juga tanpa izin kita lah. Sebelumnya sejak pada tahun 2015 kan pernah ada pertemuan, tapi nggak ada kata sepakat kan. Nah, kita kan masa diberikan kalau dia terus memakai lahan itu, di set plan-nya kan itu memang RTH, kamu jangan pakai ini. Nah, dia pakai istilahnya minta alas hak, alas hak kita kan sudah itu pembebasan. Intinya kan itu RTH nanti kita serahkan sama Pemkot. Nah, kalau minta alas haknya itu alas hak masih petok gitu loh. Masih petok lama, mau udah bebaskan kok. Itu loh. Lah kalau dia ngomong minta alas hak yang sudah sertifikat ya nggak bisa, apalagi itu peruntukannya sudah RTH. Kalau kamu mau menguasai ini, mau kompensasi ini nggak ada masalah. Nah, apa? Nanti kita harus ganti RTH itu.
Nah itu kan ada harga penggantinya, kita harus ngasih ke Pemkot uang penggantinya, terus mengganti lahan. Kalau nggak gitu kita yayasan bisa bentar sama warga. Itu aja sih. Sementara itu Abdul Goni Mukhlas Niam, anggota Komisi C Legislator PDIP menyatakan hasil hearing tersebut pihak Dafam mengakui kalau lahan yang ditempati bukan miliknya. Hasil hearing Dafam dengan yayasan ini dan warga ini gimana hasilnya? Artinya pihak Dafam sudah mengakui secara keseluruhan bahwa lahan yang ditempati itu bukan miliknya Hotel Dafam, tapi milik Yayasan Wiguna Nusantara. Jadi ini kita pertegas karena itu bangunan yang Bapak itu di atas lahan yang tidak memiliki izin, maka kita tertibkan nantinya sesuai dengan batas waktu yang ada. Berapa lama itu? Ya, berkaitan dengan itu, mereka punya hak atas nama kan itu kan ditempati dan dibangun mulai tahun 2016 hingga saat ini, dan mengatasnamakan bahwasanya itu tanah tidak bertuan. Mana ada tanah tidak bertuan? Makanya tadi kita cross check secara keseluruhan, data-data yang sudah disampaikan, maka seyonya silakan nanti kita berkoordinasi lebih lanjut. Dari pihak Pemkot tadi gimana? Menyampaikan terkaitan dengan RIMB itu kan mereka menyesuaikan dengan RIMB yang ada. Cuma persoalannya kan ini ada unsur dalam tanda kutip pidana ya, menempati sesuatu yang tidak sesuai dengan alas haknya. Tapi alhamdulillah tadi pihak yayasan tidak mengarah ke sana, tapi ada mediasi atau musyawarah yang akan dilakukan oleh pihak Yayasan Wiguna Nusantara. Untuk diketahui, dari hasil rapat dengar pendapat atau hearing, Komisi C DPRD Kota Surabaya mengeluarkan resume rapat sebagai berikut. 1. Pihak Hotel Dafam diperbolehkan membangun di atas alas haknya sendiri. 2. Pihak Hotel Dafam akan menyesuaikan bangunannya sesuai gambar IMB nomor 188/92-92-436.6.2 tahun 2015 dan rekomendasi terkait lainnya paling lambat atau akhir tanggal 31 Agustus tahun 2023. 3. Warga diperkenankan untuk turut membangun akses jalan dan ruang terbuka hijau dengan koordinasi bersama instansi terkait dan Komisi C DPRD Kota Surabaya. 4. Segala aktivitas Hotel Dafam hanya dilakukan sesuai dengan batas alas haknya dan aktivitas di luar alas hak kepemilikannya segera dihentikan. 5. Yayasan Wiguna Nugraha Indah dapat melakukan aktivitasnya sesuai dengan batas alas haknya. Diberitakan oleh Nur Afyi, reporter Bambang Lensa Parlemen.